Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, untuk pelajaran Al-Qur'an hadis pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menghafalkan surah Al-Maun beserta artinya. Namun ada beberapa teman kalian yang belum menyetorkan hafalannya. Makanya yang belum setoran, silahkan disetorkan ya surahnya ya. Baik, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu surah Al-Maun. Kemudian Bapak akan jelaskan isi kandungannya juga. Baik, berlanjut ke materi surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini merupakan surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Jadi surah Al-Maun merupakan surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Kemudian juga surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun termasuk tergolong surah apa, Pak? Surah Al-Maun termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi mengapa surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Maun diturunkan sesudah surah At-Takasur. Diturunkan ini maksudnya wahyunya turun surah Al-Maun ini setelah surah At-Takasur. Surah Al-Maun juga dikenal dengan surah Ad-Din atau Ar-Aita, yang artinya surah Al-Maun ini barang yang berguna atau barang bantuan. Berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang isi kandungan surah Al-Maun. Lalu apa saja ya Pak isi kandungan surah Al-Maun? Silahkan kalian buka pada halaman 33 dan 34. Di halaman 33, isi kandungan surah Al-Maun. Isi kandungan surah Al-Maun itu diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah sangat tidak suka orang-orang yang mendustakan agama. Pak, siapa orang yang mendustakan agama itu, Pak? Orang yang mendustakan agama terdapat dalam surah Al-Maun. Ciri-cirinya sifat orang yang mendustakan agama yaitu yang pertama, dia suka menghardik anak yatim. Jadi orang tersebut tidak suka menyantuni anak yatim dan tidak suka memperhatikan nasib anak yatim. Jadi yang pertama, sifat orang yang mendustakan agama itu dia tidak suka sama anak yatim, tidak pernah memberi makan anak yatim, bahkan dia tidak pernah memperhatikan nasib anak yatim dan dia tidak peduli terhadap anak yatim. Lalu apa yang kedua? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu sifatnya. Yang kedua itu tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi kalau ada orang minta-minta, dia menolaknya dengan kasar. Contohnya, Pak, saya minta Pak, saya belum makan dari pagi sampai sekarang. Terus kita jawab, kerja dong yang benar. Itu kalau ada yang minta-minta seperti itu jangan kita cela. Kalau kita tidak punya, maka cukup dengan senyuman, mohon maaf, saya tidak ada. Jika ada, kita berikan. Mengapa? Ketika kita tidak memberi atau tidak memperhatikan orang miskin, ingat, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama itu yang pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga isi kandungan surah Al-Maun yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat buruk yang akan membawa mereka ke dalam kecelakaan atau kesengsaraan
yang disebut dengan neraka Wail. Nah, kemudian dalam surah Al-Maun sifat buruk manusia yang menyebabkan celaka. Nah, jadi dalam surah Al-Maun kan ada bunyinya, maka celakalah orang yang sholat. Nah, maksudnya orang yang sholat celaka itu bagaimana? Nah, beginilah sifat buruk manusia yang menyebabkan celaka, yaitu yang pertama lalai melaksanakan sholat. Nah, jadi orang yang celaka dalam sholat itu ialah orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Pak, orang yang lalai melaksanakan sholat itu seperti apa, Pak? Nah, jadi ketika terdengar azan dikumandangkan, dia menanti-nanti sholatnya, padahal dia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain. Dia menunda-nunda sholat. Itu juga termasuk melalaikan sholat. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholat itu ialah dimana ketika dia sholat, dia tidak khusyuk, dia memikirkan yang lain. Itu juga termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga, orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Nah, itu juga orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi orang yang celaka itu bagaimana? Orang yang lalai melaksanakan sholat. Nah, lalu yang kedua apa Pak orang yang celaka? Orang yang berbuat riya. Tahu gak riya itu apa? Nah, riya itu ialah pamer. Jadi orang yang berbuat pamer itu merupakan orang yang celaka. Contohnya, kamu punya baju bagus, kamu pamerin, bajunya bagus, kamu jelek. Pamer seperti itu. Ingat, ketika kita pamer dan sombong, kita termasuk orang yang celaka. Yang ketiga, orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, jadi ketika ada orang yang minta bantuan, baik infak atau zakat, kita tidak mau memberi, padahal kita ada. Kalau tidak punya tidak apa-apa, tapi kalau kita punya, segeralah kita memberikan sebagian harta kita atau uang kita, ya. Nah, jadi kesimpulannya ialah isi kandungan surah Al-Maun itu menceritakan tentang orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang suka menghardik anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian surah Al-Maun juga menjelaskan tentang sifat buruk yang akan membawa mereka ke dalam kecelakaan atau kesengsaraan yang disebut dengan neraka Wail. Nah, kemudian juga surah Al-Maun menjelaskan sifat buruk atau ciri-ciri orang yang menyebabkan celaka. Apa saja orang yang celaka itu? Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, orang yang berbuat riya atau pamer. Yang ketiga, orang yang enggan memberikan bantuan, baik itu infak, sedekah ataupun zakat. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang surah Al-Maun dan isi kandungan surah Al-Maun. Nah, baik, untuk tugas kalian pada hari ini silakan kalian buka halaman 39 dan halaman 40. Nah, kalian kerjakan ya bagian A dan bagian B saja ya. Bapak ulangi, kalian mengerjakan halaman 39 dan halaman 40 bagian A dan bagian B. Jika sudah kalian kerjakan, langsung saja difotokan lalu dikirimkan ke WA Bapak ya. Oh iya, pesan Bapak nih satu lagi nih. Jika kalian menonton video, tontonlah, simaklah dengan tuntas. Jangan dicepetin. Ya, Bapak sering melihat nih di YouTube. Banyak yang suka cepetin nonton videonya. Jadi tidak tuntas menonton videonya. Jadi langsung melihat tugas. Jangan ya, jangan ditiru. Pak Romi kok tahu? Nah, ada dari jam tayang yang terlihat siapa yang cepetin nontonnya, siapa yang benar-benar menyimak. Nah, jadi itu juga jadi penilaian buat kalian ketika kalian menyimak videonya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas-tugasnya, Bapak mohon supaya kalian menyimak baik-baik videonya dengan tuntas. Ya, tugas kalian mengerjakan halaman 39 dan halaman 40, yaitu bagian A dan bagian B. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.